Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erdara Aditri Putra dengan NIM 22030174163 dari kelas Pendidikan Matematika 2022 C. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang kelebihan dan keunggulan bahasa Indonesia dan juga prospek bahasa Indonesia dalam masa mendatang. Pertama adalah keunggulan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa nasional yang sering digunakan oleh masyarakat Indonesia. Bahasa Indonesia wajib dipahami oleh semua masyarakat Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama adalah bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Yang dimaksud sebagai bahasa persatuan adalah bahasa Indonesia wajib dimengerti, dipahami, dan semua masyarakat Indonesia wajib bisa menggunakan bahasa Indonesia. Yang kedua adalah bahasa Indonesia sebagai bahasa ibu. Di sini yang dimaksud sebagai bahasa ibu adalah fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa ibu adalah sebagai alat komunikasi bagi yang belum memahami bahasa daerah. Setiap orang tidak perlu selalu memahami bahasa daerah masing-masing, tetapi semua orang wajib memahami bahasa Indonesia. Yang selanjutnya adalah bahasa Indonesia sebagai bahasa yang baik, sopan, dan santun. Bagi warga negara Indonesia, khususnya orang yang sedang mengalami kesulitan menggunakan bahasa daerah yang umumnya memiliki strata kesopanan yang kompleks dengan menggunakan bahasanya, maka orang yang mengalami kesulitan tersebut akan terhindar dari penilaian negatif masyarakat. Yang selanjutnya adalah bahasa Indonesia sebagai pelatihan kepekaan dalam berbahasa. Fungsi melatih kepekaan dalam berbahasa adalah agar setiap ucapan yang kita ucapkan, baik secara lisan maupun secara tidak lisan, akan menyinggung perasaan orang lain. Yang selanjutnya adalah bahasa Indonesia berfungsi untuk mewujudkan cita rasa dan karsa. Dan keunggulan bahasa Indonesia yang terakhir adalah bahasa Indonesia merupakan bahasa internasional yang sudah diakui oleh 47 negara. Bahasa Indonesia telah disiapkan menjadi bahasa internasional sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Penutur bahasa Indonesia sejumlah 260 juta, jauh lebih banyak dibandingkan penutur bahasa Melayu baik di dalam maupun di luar negeri. Nah, bahasa Indonesia ini seperti yang sudah saya katakan tadi, sudah diakui oleh 47 negara dan dipelajari oleh 47 negara. Nah, yang selanjutnya adalah prospek bahasa Indonesia di masa mendatang. Menurut saya pada masa yang akan datang, bahasa Indonesia diharapkan lebih dipahami dan diamalkan oleh masyarakat Indonesia. Karena pada zaman sekarang generasi muda lebih banyak menggunakan bahasa gaul dan menggunakan bahasa asing. Menurut saya, untuk di masa depan kita harus lebih menggunakan dan belajar sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi dengan teman, dengan orang lain, dan untuk berkomunikasi di daerah sekitar. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan membaca dan mencari sumber dan memastikan buku-buku yang sudah diciptakan oleh rakyat Indonesia yang sesuai dengan PU EPI dan menjadikan pelajaran bahasa Indonesia sebagai bidang studi wajib di seluruh tingkatan bahasa Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum.